Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Inyoman Putrayasa, SEMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Ibu Sunita Devi, SEMSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Program Pengelolaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Motivasi Karir terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak, studi pada pengelolaan pajak di Bali. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Purnamasari dengan NIM 1817051111 dari program studi S1 Akuntansi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada latar belakang permasalahan pada penelitian ini, yaitu adapun latar belakangnya adalah hingga saat ini seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih terus membutuhkan tenaga kerja yang dapat mengembangkan dan memajukan perusahaan. Tentunya peluang kerja bagi fresh graduation ini masih terbuka lebar, namun persaingan di dunia kerja juga akan semakin ketat. Hal ini mengakibatkan fresh graduation diharapkan memiliki kemampuan khusus dengan mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan di bidang yang diminati. Nah, perpajakan merupakan salah satu bidang studi yang masih memiliki peluang karir yang cukup besar dan menjanjikan. Nah, tetapi masih sangat rendah minat mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan. Banyak mahasiswa menilai bahwa pajak itu sulit karena dilihat dari perhitungan pajak yang sangat banyak dan peraturan pajak yang kian berubah setiap tahunnya. Tentunya hal tersebut mengakibatkan mahasiswa tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Nah, hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap 13 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi di Bali diketahui bahwa dari ke-13 orang tersebut hanya 5 orang yang berminat untuk mengikuti pelatihan brevet pajak, sedangkan sisanya tidak berkeinginan untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Berdasarkan survei awal tersebut, dominan mahasiswa mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakannya masih kurang. Selain itu juga cenderung memilih untuk melanjutkan S2 ataupun langsung bekerja. Di samping itu juga belum tersedianya fasilitas pendukung terkait pelatihan brevet pajak sehingga mereka enggan untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Padahal di satu sisi banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan mengikuti pelatihan brevet pajak. Di antaranya adalah mampu meningkatkan keahlian dalam bidang praktik perpajakan dan mengetahui isu-isu kebijakan terbaru di bidang perpajakan. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak dengan menguji variabel program pengelolaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan motivasi karir pada pengelolaan pajak di Bali. Nah, peneliti menggunakan responden pengelolaan pajak karena peneliti berasumsi bahwa relawan pajak tersebut memiliki kemampuan perpajakan yang lebih dibandingkan mahasiswa lainnya. Dan menurut peneliti, ada niat untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama adalah apakah adanya pengaruh program pengelolaan pajak terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang kedua, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti pelatihan brevet pajak? Dan yang ketiga adalah apakah motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh program pengelolaan pajak terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Baik, adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta memberikan referensi untuk penelitian lanjutan dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan berkaitan dengan minat mahasiswa dalam mengikuti pelatihan brevet pajak. Di samping itu, secara praktis ditujukan kepada peneliti, ditujukan kepada Universitas Pendidikan Ganesha, dan ditujukan pada lembaga pelatihan brevet pajak dan masyarakat. Baik, kita beranjak ke bab 2 atau kajian teori. Adapun grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ekspektansi atau teori pengharapan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Fromm tahun 1964, di mana teori pengharapan ini menjadi salah satu teori motivasi yang memiliki definisi
bahwa perkirakan seseorang dalam melakukan tindakan dengan cara tertentu akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Nah, pada dasarnya seseorang akan bertindak cenderung tergantung kepada seberapa besar suatu ekspektasi atau harapan terhadap suatu hal. Selain itu, berikut ini juga saya akan paparkan mengenai deskripsi teoritis terkait variabel-variabel yang digunakan. Yang pertama itu mengenai minat. Minat merupakan kecenderungan terhadap sesuatu dalam suatu keinginan. Yang kedua itu ada brevet pajak yang merupakan kegiatan kursus atau pelatihan pajak untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan perpajakan. Yang ketiga adalah program program pajak, yaitu merupakan salah satu kegiatan inklusi pajak yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada masyarakat melalui pengabdian pada masyarakat bagi mahasiswa. Yang keempat itu merupakan pengetahuan perpajakan yang merupakan kemampuan dalam mengetahui atau memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, ataupun kewajiban perpajakan. Dan yang kelima adalah motivasi karir yang merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri untuk mencapai atau untuk berkeinginan dalam mencapai kedudukan, jabatan, atau karir yang diinginkan. Untuk selanjutnya, peneliti juga menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Namun di sini saya ingin memaparkan 4 penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah dari Haniwi, Eko, dan Puspita tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan ini berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang kedua dari Aniswati et al. Tahun 2020, di mana dia mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan dan motivasi karir ini berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang ketiga dari Lestari tahun 2014, di mana dia mengungkapkan bahwa motivasi pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti brevet pajak. Dan yang keempat dari Salsabila et al. Tahun 2021, di mana ia mengungkapkan bahwa minat dan pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap mahasiswa dalam mengikuti pelatihan brevet pajak. Kemudian, pada kerangka berpikir dapat dilihat pada slide bahwa variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak, di mana X1 yaitu program pengenalan pajak, X2 pengetahuan perpajakan, dan X3 motivasi karir yaitu berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Nah, dari kerangka berpikir di atas, jadi peneliti dapat menarik hipotesis yang pertama H1 yaitu program pengenalan pajak berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. H2 pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak, dan H3 motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Baik, untuk selanjutnya kita beranjak pada bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan sejak Maret 2022 pada 6 perguruan tinggi di Bali, diantaranya Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Warmadewa, Universitas Dianapura, Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan Politeknik Negeri Bali. Yang kedua mengenai rancangan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Yang ketiga mengenai populasi penelitian ini. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah mengikuti program relawan pajak pada tahun 2022 yang terdiri dari 6 perguruan tinggi atau universitas yang ada di Bali. Selanjutnya untuk sampel ini diambil dengan metode purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria serta menggunakan rumus Lopin dengan perolehan hasil sebanyak 132 responden. Untuk selanjutnya mengenai jenis dan sumber data. Adapun jenis yang digunakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh dari bentuk hasil jawaban responden terkait kuesioner yang dibagikan. Sedangkan data sekunder yakni jumlah relawan pajak di Bali pada tahun 2022. Nah, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Selain itu, untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji di antara uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22 for Windows. Untuk selanjutnya kita beranjak pada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu mengenai deskripsi data,
yang berkaitan dengan klasifikasi responden, yaitu yang pertama adalah relawan pajak di Bali tahun 2022 mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 109 orang. Yang kedua, mayoritas responden berasal dari Universitas Warmadewa sebanyak 39 orang. Yang keempat, responden penelitian ini mayoritas ditugaskan pada KPP Pratama Gianyar sebanyak 21 orang, dan keseluruhan responden telah mengikuti program relawan pajak dan pernah mengikuti sosialisasi penyuluhan perpajakan maupun kelas pajak selama mengikuti program relawan pajak. Dilanjutkan pada tahap analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat pada slide berikut ini, di mana seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum. Nah, nilai standar deviasi juga seluruh variabel ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh sebaran data berupa jawaban responden pada butir-butir pertanyaan variabel dapat dikatakan sudah merata. Baik, selanjutnya mengenai uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas data. Nah, pada uji validitas ini, seluruh kuesioner memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, artinya seluruh butir pertanyaan dikatakan valid dan layak dijadikan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, mengenai uji reliabilitas data, itu hasil ujinya menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki nilai Crossback alpha di atas angka 0,60. Hal itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memenuhi tingkat reliabilitas sehingga kuesioner bisa digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya mengenai uji asumsi klasi. Uji asumsi klasi ini terdiri dari uji normalitas, uji multikulinaritas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,059 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk uji multikulinaritas, dapat dilihat pada slide bahwa nilai toleransi seluruh variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai FIV variabel independen kurang dari 10. Artinya model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala multikulinaritas. Untuk yang terakhir mengenai uji heteroskedastisitas, dapat dilihat pada slide di mana nilai signifikansinya dari seluruh variabel independen pada penelitian ini lebih besar dari 0,05, yang artinya dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya mengenai uji hipotesis. Yang pertama itu ada analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat pada slide, di mana konstanta sebesar 2,409 yang memiliki arti bila X1 dan X2 serta X3 sama dengan 0, maka besar pengukuran minat mahasiswa mengikuti pelatihan berbakat pajak sebesar 2,409. Nah, untuk koefisien X1, X2, dan X3-nya bernilai positif, artinya seluruh variabel independen memberi pengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang kedua, ada uji koefisien determinasi yang dimana dapat dilihat pada slide. Dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh pada adjust R² adalah 0,580 atau 58%, di mana memiliki arti bahwa 58% minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak dipengaruhi oleh program relawan pajak, pengetahuan perpajakan, dan motivasi karir. Sementara sebesar 42% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Yang ketiga, ada uji statistik T, yang dapat dilihat pada slide berikut ini, di mana hipotesis dari H1 dan H2 serta H3 diterima karena semua variabel memiliki nilai yang positif serta nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai positif dan memiliki pengaruh yang signifikan. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan pembahasan yakni program relawan pajak ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mengikuti pelatihan brevet pajak. Artinya semakin tinggi minat mengikuti program relawan pajak, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Yang kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mengikuti pelatihan brevet pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimilikinya, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa mengikuti pelatihan brevet pajak.
Yang ketiga, mengenai motivasi karir juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mengikuti pelatihan brevet pajak. Artinya semakin tinggi motivasi karir yang dimiliki, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Nah, jika dikaitkan dengan teori pengharapan dari Fromm tahun 1964, bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Nah, dalam hal ini, dalam mengikuti pelatihan brevet pajak dapat meningkatkan ilmu pengetahuan perpajakan. Selain itu juga teori pengharapan menyatakan bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan pencapaian seperti bentuk aktualisasi dirinya di masyarakat berkaitan pada ekspektasi karir yang diharapkan. Jadi teori pengharapan ini sesuai dengan variabel-variabel yang telah dijelaskan pada penelitian ini. Selanjutnya mengenai implikasi dari penelitian ini, yang pertama adalah implikasi teoritis, yaitu dapat menunjang teori pengharapan serta dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua mengenai implikasi praktis, di mana untuk peneliti dapat mengimplementasikan teori dan keilmuannya yang dimilikinya. Selanjutnya untuk Universitas Pendidikan Ganesha itu dapat memberikan dorongan dalam memberikan fasilitas mahasiswa dalam mengikuti pelatihan brevet pajak. Dan yang ketiga untuk mahasiswa yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran terkait ilmu perpajakan. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah program-program pajak, pengetahuan perpajakan, dan motivasi karir ini secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa yang mengikuti pelatihan brevet pajak. Selanjutnya, saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa lebih banyak mencari informasi berkaitan dengan pelatihan brevet pajak sehingga dapat meningkatkan kualitas diri sebelum terjun dalam bidang dunia kerja. Selanjutnya yang kedua, bagi lembaga pelatihan brevet pajak yaitu diharapkan untuk lebih mengencarkan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait pentingnya mengikuti pelatihan brevet pajak. Selain itu, yang terakhir untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkan minat mahasiswa pada perguruan tinggi yang memiliki fasilitas pelatihan brevet pajak dengan perguruan tinggi yang belum memiliki fasilitas pelatihan brevet pajak serta dapat menambahkan variabel lainnya seperti potensi kerja ataupun motivasi lainnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.